Saat ini banyak karyawan yang mengeluh karena tantangan kerjaan yang mereka dapatkan itu semakin sulit, semakin kompleks. Masalahnya pun juga semakin rumit, semakin berat. Sehingga tantangan pekerjaan itu nggak kunjung bisa dijawab, masalah itu nggak kunjung selesai. Padahal yang bersangkutan sudah melakukan berbagai cara yang dia tahu, yang sebelumnya berhasil, kali ini itu sama sekali nggak punya power untuk menyelesaikan masalah itu atau menjawab tantangan tadi. Nah, kalau Anda dalam kondisi itu, apa yang harus Anda lakukan? Yuk kita cari tahu. Sadari teman-teman semuanya bahwa setiap masalah atau tantangan itu ada tingkatannya. Dari tingkatan yang paling rendah, tingkatan 1 katakanlah, sampai tingkatan yang paling tinggi, tingkat 3. Jadi ada 3 tingkatan. Di tingkatan 1, ini adalah ketika Anda hadapin sebuah permasalahan yang masalahnya itu udah jelas sebenarnya. Data informasi sudah ada, udah teridentifikasi yang dengan sangat-sangat konkret gitu ya, ini loh masalahnya. Dan sebenarnya solusinya pun sudah ada. Cuman mungkin Anda nggak tahu aja. Ya, maka yang harus Anda lakukan apa? Anda cari tahu. Nah, ada proses tuh untuk mencari tahu itu. Dan setelah dapat, entah itu adalah sebuah best practice yang tulis dalam sebuah buku, atau sebuah panduan, sebuah modul, atau itu mungkin sebuah arahan yang diberikan oleh orang yang memang ahli dalam bidang itu, intinya udah ada solusinya sebenarnya. Anda harus search aja. Ya. Dan ketika Anda sudah ketemu nih, mungkin ketemunya 1, 2, 3 alternatif. Anda tinggal pilih aja mana di antara alternatif yang ada itu yang menurut Anda paling pas menyelesaikan masalah Anda tadi. So, ini lebih kepada Anda tahu masalahnya apa, dan Anda nyari di luar sana solusi yang paling tepat itu apa. Ya. Nah, ini kita sebutnya dengan mechanical thinking. Jadi cara berpikir di mana ada sebuah proses, sebuah prosedur yang Anda tinggal ikutin supaya Anda nanti bisa menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang Anda miliki sekarang. Nah, syaratnya adalah masalahnya udah clear, jelas, solusinya juga sudah ada di luar sana. Nah, kalau Anda ada di tingkatan level pertama ini, ya sesederhana itu sebenarnya. Ya, riset saja, googling aja, tanya aja, cari aja best practice yang ada, pakai adopsi. Ya, gunakan untuk menyelesaikan masalah Anda. Namun, ada kalanya Anda sudah melakukan itu. Sudah coba googling sana-sini, sudah nyari sana-sini, dan ada best practice lah katakanlah. Tapi ketika Anda coba untuk praktekkan, ternyata nggak works juga, nggak berhasil juga. Masalah Anda nggak kunjung selesai, target Anda, tantangan Anda nggak kunjung bisa tercapai. Ternyata solusi yang sudah ada saat ini, bahkan itu yang diklaim sebagai solusi terbaik pun, nggak bisa menyelesaikan masalah Anda. Nah, terus apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini berarti Anda ada di tingkatan yang kedua nih. Ini Anda perlu pendekatan yang berbeda atau cara berpikir yang berbeda. Kalau tingkatan 1 tadi cara berpikirnya disebut dengan mechanical thinking. Di tingkatan kedua, cara berpikir yang Anda harus pakai adalah creative thinking. Ada aspek kreativitas di situ. Maka yang Anda lakukan adalah Anda tetap berbasis pada existing solution yang terbaik. So, best practice yang ada pada saat ini yang terbukti bahwa ternyata itu nggak cukup untuk bisa menyelesaikan masalah Anda atau jawab tantangan Anda. Tapi paling nggak Anda udah punya fondasinya. Yang Anda perlukan adalah ngoprek best practice ini. Dimodifikasi dengan cara-cara baru yang berbeda. Bahkan mungkin mengkombinasikan beberapa best practice yang berbeda, beberapa gagasan, ide, solusi yang berbeda, sehingga akhirnya bisa come up dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi output di tingkat kedua ini adalah better solution. Ya, dari yang eksis pada saat ini. Caranya gimana? Ya pakai creative thinking tadi. Ya. Anda banyak teknik untuk creative thinking yang kita bisa bahas pada kesempatan yang akan datang, tapi intinya Anda akan lakukan eksplorasi itu. Ya, mencoba ngambil inspirasi dari banyak konteks berbeda, banyak solusi yang berbeda, sehingga akhirnya Anda bisa ngebuat existing solution yang sudah ada, termodifikasi menjadi solusi yang jauh lebih baik, yang beneran bisa solving the problem. Yaitu di tingkatan kedua. Nah, ini ada tingkatan yang ketiga. Kalau tingkatan ketiga ini, problemnya aja nggak jelas. Solusinya apa lagi? Ya, kalau tingkatan kedua tadi, problemnya sebenarnya udah jelas. Cuman solusinya yang rada nggak jelas. Kenapa? Karena gue udah coba pakai solusi yang ada, yang existing, yang udah googling, gue udah tanya semua orang, tetap aja kagak ngefek. Berarti kan solusinya jadi, kayaknya ini belum pas nih, belum ketemu nih. Kan gitu. Ya. Kalau yang ke-1 masih inget ya. Problemnya jelas, solusinya juga jelas. Udah ada, lo tinggal cari aja, ketemu yang klop, jalanin kan gitu. Kalau kedua, problemnya jelas, tapi solusinya ini masih harus dicari lah gitu. Ya, bisa jadi bentuknya modifikasi dari existing solution. Tingkat ketiga, ini yang paling ultimate ini, problemnya nggak jelas, solusinya apa lagi?
Jadi misalnya Anda ketemu sebuah permasalahan nih, kenapa ya? Kok tingkat penjualan di perusahaan saya kok turun terus? Padahal harusnya kalau di kuartal yang sama dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, ini harusnya kita jualannya bagus nih. Apakah gara-gara isu politik? Apakah gara-gara makroekonomi? Apakah gara-gara ini? Sebenarnya nggak juga, karena teman saya yang lain yang dagangnya juga kurang lebih sama juga masih bagus kok gitu. Sehingga Anda bingung untuk bisa menjelaskan kenapa fenomena penjualan ini turun terus-menerus. Masalahnya teh di mana? Anda nggak tahu, nggak jelas. Bahkan Anda nggak cukup punya data yang Anda bisa pakai untuk supaya bisa mengidentifikasi problem yang sebenarnya ada di mana. Dan tentu saja, apa solusinya lebih gelap lagi, ya. Karena belum pernah ada kondisi sama seperti itu, yang mana orang sudah pernah mencoba menyelesaikan dengan satu paket solusi dan terbukti berhasil. Nggak ada. Kita masih harus bukan mencari solusinya, bahkan menciptakan solusinya. Kalau mencari solusinya kan berarti kan udah ada solusinya, kita tinggal cari. Itu kan yang tingkat pertama bahkan. Ya, tingkat kedua modifikasi dari solusi yang ada. Nah, kalau yang ketiga ini solusinya kita harus buat sendiri. Nah, ini membutuhkan kemampuan berpikir yang udah levelnya lebih tinggi. Kalau tingkat 1 tadi Anda butuh kemampuan mechanical thinking, tingkat 2 Anda butuh kemampuan creative thinking, tingkat ketiga ini Anda butuh kemampuan innovative thinking. Nah, caranya, prosesnya untuk supaya Anda bisa menghasilkan solusi untuk masalah Anda itu, kita akan bahas pada video berikutnya.